Berapa waktu? Sholat yang wajib ada berapa waktu? 5. Sholat apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wajib kita mengerjakan selama otak kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Jadi kita wajib mengerjakan sholat ketika otak kita dalam keadaan apa? Sehat atau dalam keadaan normal. Jadi orang gila, orang stres itu gak wajib sholat. Kita dalam keadaan sakit itu masih diwajibkan sholat. Dalam keadaan sakit masih diwajibkan sholat. Kalau nggak sanggup berdiri, sholat sambil kalau nggak sanggup berdiri karena sakit, kita nggak bisa berdiri, masih diwajibkan sholat nggak? Sholatnya sambil duduk. Kalau duduk juga nggak kuat karena saking lemesnya, duduk udah nggak kuat, masih wajib sholat nggak? Wajib. Sholatnya sambil berbaring, bukan tiduran. Sambil berbaring. Lalu berbaring juga nggak sanggup karena ya badan udah nggak ada tulangnya gitu, udah nggak ada tulangnya. Jadi tangannya nggak bisa bergerak kecuali orang gerakkan. Begitu juga badan kita nggak bisa angkat kecuali orang bangunkan. Udah posisi seperti itu, masih wajib sholat kan? Masih wajib sholat kan? Masih. Sholatnya sambil berbaring. Tadi kan berbaring udah. Ya. Sambil tiduran. Sambil tiduran. Jadi kita dalam keadaan sakit, otak kita masih normal, nggak bisa berdiri karena sakit, disuruh sholat sambil duduk, nggak sanggup duduk karena saking lemesnya gitu badan, maka kita masih diwajibkan sholat. Sholatnya sambil apa? Berbaring, berbaring juga nggak sanggup. Berbaring juga nggak sanggup karena badannya penyakitnya sangat parah. Tangan udah lemes, badan udah lemes gitu, semuanya lemes. Kita nggak bisa menggerakkan kecuali digerakkan orang yang menggerakkan, dan kita tidak bisa bangun kecuali orang yang membangunkan. Itu masih diwajibkan sholat. Sholatnya sambil terakhir sambil apa? Tiduran. Heran.
Ada tenang. Contohkan, kamu nggak sanggup berdiri, nggak sanggup apa? Berdiri. Nah, kamu dalam keadaan sakit, maka masih diwajibkan sholat. Sholatnya sambil apa? Duduk. Sambil duduk. Nah, duduk, boleh duduk tahiyat awal, duduknya tahiyat awal. Nah, terus sambil duduk nggak bisa, maka dia sambil duduk nggak bisa karena saking lemesnya badannya udah. Maka cara yang kedua apa? Sambil berbaring, dengan lambung yang kanan. Lambung yang kanan mana? Ya, kamu miring berbaring. Ya. Jangan ngarep tangannya ke bawah ya. Jangan tangannya ke bawah. Kita mau tiduran awal. Berbaring. Jadi jangan diangkat. Ini yang ngadep ini kaki ngadep sana. Ada kiblat ya. Ada kiblat. Jadi dada, muka, kaki ngadep kiblat. Laki perempuan sama. Perempuan ketika dia pakai mukena, ini kaki harus tertutup. Ya, kaki harus apa? Tutup. Ya. Dah. Berbaring nggak bisa karena udah saking lemesnya tiduran. Bagaimana tiduran? Nah, ini diganjel. Diganjel pakai apa? Pakai bantal gitu. Betul parah itu. Betul lekar. Biasa kamu sedangkan ya. Sedangkan. Nah, kalau dalam berbaring ada kaki yang ada kiblat ini, yang ada ya, kaki yang ada kaki ada bawah kiblat. Ngerti ngerti nggak? Ketika nggak sanggup berdiri apa? Sambil duduk, nggak sanggup duduk sambil berbaring, nggak sanggup berbaring sambil berbaring. Itu sholat dalam keadaan sakit, uzur, ya, atau dalam keadaan darurat, maka masih tetap diwajibkan untuk sholat. Begitu juga di dalam perjalanan, sholat kita masih diwajibkan sekalipun kita di dalam perjalanan wajib sholat. Kita diwajibkan sholat. Ini sekalipun perjalanannya ini harus jauh. Kalau nggak jauh nggak boleh. Ya. Itu harus 80 kilo ya, atau 90 kilo perjalanan. 1 kilo itu 1000 meter. 1 kilo 1000 meter ya, berarti 80 kilo berarti 80.000 meter perjalanan. Nah, ini sekalipun kita dalam perjalanan, kita tetap masih diwajibkan apa?
sholat. Nah, sholatnya itu dikosor. Sholatnya dikosor. Itu sholat yang 4. Yang 4 rakaat itu dibikin menjadi 2. Yang 4 rakaat dibikin menjadi berapa? 2. Sholat apa yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dan isya. Nah, itu yang 4 rakaat itu dibikin 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat dibikin 2 rakaat. Asar 4 rakaat dibikin 2 rakaat. Ya. Isya 4 rakaat dibikin 2 rakaat. Maghrib 3 nggak boleh dibikin 2, nggak boleh. Ya, atau nggak boleh dia diringkas. Subuh 2 nggak boleh juga diringkas. Dia tetap sebagaimana jumlahnya. Ya, tetap sebagaimana jumlahnya. Kenapa? Apakah ada alasan? Sholat ketika dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, sholat dalam keadaan sakit, apakah itu tidak menyusahkan? Enggak, karena Allah yang memudahkan. Bahkan Allah memudahkan, Allah meringankan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu itu dimudahkan, diberikan kemudahan, dan Allah tidak menyulitkan. Ketika kamu musafir dalam perjalanan, sholat yang 4 rakaat dibikin 2 rakaat. Boleh juga dijamak, qasar jamak namanya. Jadi 2 sholat 2 waktu, zuhur asar dibikin 1 waktu. Jadi sholat asar bisa dikerjakan di waktu zuhur, atau sebaliknya yang disebut jamak takhir, itu namanya kita menggosor. Orang-orang pada bikin 4, kita bikin 2, itu nggak apa-apa, dengan syarat kamu jangan berjamaah dengan orang yang tamak. Di sini ada orang lagi jamaah sholat yang tamam 4 rakaat, kamu mau bikin sholat qasar 2 rakaat, nggak boleh kamu ikut mereka. Kenapa? Karena gerakannya berbeda. Karena gerakannya apa? Berbeda. Ketika 2 rakaat imam itu bangun, nah kita udah 2 rakaat, itu kita salah ya. Kita salah karena kita udah 2 rakaat. Nah itu nggak boleh karena berbeda gerakan. Jadi kalau kamu mau bikin qasar, ya jangan ngikut orang yang sembahyang berjamaah yang tamam, yang 4 rakaat. Ya. Dan kalau kamu jamaah, itu sembahyangnya langsung 2 kali. Langsung 2 kali. Jika nanti usolinya berlibat di kasih tahu. Ada di sana. Sembahyang qasar, nih 2 rakaat. Ya. Sembahyang qasar, zuhur. Di jamaah namanya jamaah takdim. Niatnya aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar, dijamak dengan asar. Dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Kalau sendiri, tapi kalau berjamaah kamu menjadi makmum, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar, dijamak dengan asar, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dan kamu ruku, i'tidal,
Allahu liman hamidah, sujud. Bangun, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Bangun, berdiri. Berapa rakaat tuh? Satu, rukuk. Bangun, sujud, sujud. Bangun, sujud lagi. Tahiyat akhir, salam. Itu selesai sembahyang zuhur. Berapa rakaat? Dua. Langsung komat lagi. Bangun, Allahu Akbar, sembahyang asar. Sembahyang asar sekarang. Berapa rakaat? Dua. Dua lagi. Rukuk. Bangun. Sujud. Bangun. Sujud lagi. Bangun. Rukuk. Bangun. Sujud. Bangun. Sujud. Tahiyat akhir, salam. Nah itu selesai. Berarti kamu sembahyang dua waktu. Itu dalam keadaan apa Musa? Musafir dalam perjalanan. Nanti waktu asar udah nggak sembahyang lagi. Waktu asar udah sembahyang. Itu berarti cukup satu kalinya baca kan? Satu kalinya pas di awal aja. Sesuai dengan sembahyangnya. Ketika sembahyang asar nanti niat lagi. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kotor karena Allah. Niat jamaknya satu kali. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kosor di jamak dengan asar mengikut imam karena Allah. Itu sembahyang zuhur tuh. Selesai udah sembahyang zuhur, lalu kita bangun lagi sembahyang apa? Asar. Niatnya aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kosor mengikut imam karena Allah. Bisa? Bisa nggak? Kalau apa namanya jalan-jalan kamu ke Bandung gitu, Bandung kan itu perjalanan lebih dari 80 kilo ya. Kalau Cibodas baru 63, Cibodas belum sampai, nggak boleh kosor kamu Cibodas ya, apalagi Kebun Raya belum sampai ya, 65 ya. Tapi kalau kamu ke Bandung, Pengalengan umpamanya gitu, nah itu udah boleh dikosor. Kamu ke Cirebon boleh juga dikosor ya. Jadi kalau Irmas mau ziarah ke Cirebon, woi Irmas ada rencana ziarah nggak? Ziarah ke Cirebon, nah itu nanti bisa praktek tuh sholat kosor jamaah ya, sholat kosor jamaah. Jadi ada jalan-jalannya, ada ibadahnya, belajar. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidatis sholatu rak'ataini. Fa uqirat sholatul safari wa utimmat sholatul hadari. Muttafaqun alaih. Riwayat dari Aisyah, dia berkata, pertama kali difardukan sholat itu 2 rakaat. Pertama kali difardukan sholat 2 rakaat, maka ditetapkan sholat musafir itu 2 rakaat dan disempurnakan
sholat ketika kita berada di rumah. Jadi kalau sholat musafir 2 rakaat. Kalau tamam sholat hadir kita berada di rumah, sholatnya tamam berapa rakaat? 4. Kalau zuhur 4 rakaat. Jadi kalau di rumah ini nggak boleh kita meringkas, nggak boleh. Kita sembahyang di rumah, nggak kemana-mana. Lalu aku sembahyang zuhur 2 rakaat aja, dikosor, itu nggak boleh. Jadi kapan kita boleh meringkas sholat? Kapan boleh kita mengkosor sholat? Ketika kita dalam perjalanan, jalan jauh, 8 sampai 90 km ya. Kita mau pergi haji atau kita mau umroh, di sini kita belum boleh mengkotor sholat atau menjamak sholat, nggak boleh karena masih di kampung kita. Nah, kapan kita boleh mengkotornya? Nah, ketika kita berada di bandara sebelum terbang, kita umpamanya zuhur berangkatnya jam 1, zuhur kan jam 12 ya. Nah itu boleh tuh kita kosor jamak. Asar, sholat asar kita kerjakan di waktu zuhur. Sholat asar kita kerjakan di waktu zuhur. Nanti asar, nah kita tidak lagi kita mengerjakan sholat. Asar kita tidak lagi mengerjakan sholat. Kenapa? Karena tadi asar kita udah kerjakan di waktu zuhur. Maghrib gimana di pesawat, boleh nggak sholat? Dihormati waktu aja. Sholat tanpa wudhu. Sholat tanpa apa? Wudhu, tanpa wudhu. Tapi nggak boleh ngomong, ya nggak boleh bergerak lebih 3 kali gerakan. Tenang, ya tenang. Jadi pesan orang yang di sebelah kita, saya mau sholat. Kalau nanti ada orang yang bertanya, kasih tahu kalau saya lagi apa? Sholat. Jadi sekalipun kita itu dalam sholat tanpa berwudu itu sama, nggak boleh bergerak, nggak boleh berbicara. Ya, bagaimana sholatnya? Bayangin aja. Bagaimana rukunya, sujudnya? Bayangin aja. Kondisi lagi ruku, kita baca ruku, bacaan ruku. Lagi tidak, kita baca bacaan tidak. Ketika sujud kita baca bacaan sujud gitu. Ketika tahiyat kita baca bacaan tahiyat gitu. Nanti terakhir salam, ya udah salam gitu ya. Jadi 4 rakaat tuh sama begini. Dalam sholatnya duduk aja gini, baca Fatihah, baca surah, lalu ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, sami Allahu liman hamida rabbana lakal as-samawati wa minal ardi wa minal masita min syai'in, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, rabbi birli, hingga akhirnya sujud lagi ya, lalu bangun Fatihah, surah, ruku, lalu terus begitu posisi dalam keadaan begini ya, posisi dalam keadaan begini. Bayangin aja tuh, selesai sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib, selesai gitu 4 rakaat atau 3 rakaat, udah salah. Nanti sampai di tujuan nggak mungkin. Nah kita sembahyang dah dihormati waktu. Nah ketika sampai di rest area, nah itu waktu masih ada. Katakanlah maghrib masih ada waktunya, belum isya kita sampai di rest area itu, maka kita sholat maghrib.
Itu kalau masih ada waktunya. Tapi kalau habis waktunya kita sampai di rest area itu, waktu maghrib udah habis. Kita sembahyang isya, habis sembahyang isya kita qadha sembahyang maghrib tadi yang udah kelewatan. Ya, jadi kalau masih ada waktunya kita sholat. Sekalipun tadi sudah waktu, kita sholat menghormati waktu. Nah, kalau sudah habis waktunya, maka sembahyang nanti kita qadha. Kita dahulukan sembahyang yang punya waktu. Kalau itu adalah sembahyang maghrib, ya sembahyang maghrib yang kita tinggal tadi atau yang kita kerjakan tanpa wudu lihurmatil waktu, maka begitu habis dia waktunya kita sembahyang isya. Habis sembahyang isya baru kita qadha sembahyang maghrib. Ya. Ya, jadi sholat qashar itu pertama kali memang pertama kali diwajibkan sholat itu sholat yang 4 rakaat itu dikerjakan 2 rakaat zuhur dan asar itu dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat dikerjakan 2 rakaat itu pertama kali diwajibkan sholat zuhur dan asar dikerjakan 2 rakaat. Dan ini sampai sekarang bahwa zuhur dan asar itu boleh dikosor sehingga ini menjadi ketetapan di mana ketika kita dalam perjalanan sholat zuhur dan asar itu boleh dikerjakan 2 rakaat. Dalam perjalanan gimana kalau kita kerjakan 4? Boleh enggak? Zuhur kita kerjakan 4 rakaat, asar kita kerjakan 4 rakaat, boleh enggak? Boleh. Cuman lebih afdol kalau kita dalam perjalanan lebih afdol kita mengqashar, itu lebih afdol. Yang 4 kita bikin berapa? 2. Bukan kagak boleh kita sembahyang 4. Cuman kalau yang lebih afdol itu ya kita bikin berapa? 2. Kita bikin 2. Itu lebih afdol daripada kita kerjakan berapa rakaat? 4 rakaat. Oleh Bukhari tsumma hajar, kemudian riwayat dari Imam Bukhari ketika kemudian Nabi hijrah uridot arba'an, ketika Nabi hijrah maka di situ diwajibkan sholat berapa rakaat? 4 rakaat zuhur tetap 4 rakaat, lalu waukirat sholatus safari alal awwali, dan ditetapkan sholat musafir atau dalam perjalanan tetap ketika ditetapkan yang pertama, yaitu berapa rakaat dalam perjalanan? Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi dalam perjalanan sholat itu 2 rakaat. Ingat, perjalanannya itu sejauh 8 sampai 90 kilometer. Ya, kalau dari sini ke Iklim ada belum 90 kilometer. Dari sini ke Iklim ada nggak? Nggak ada, nggak boleh tuh. Di Iblis kamu qashar sholat nggak boleh. Ya. Ke Grogol ada nggak? Nggak ada, nggak boleh kamu mengqashar. Ke Ancol ada nggak? Nggak ada, nggak boleh kita itu mengqashar. Ya. Jadi perjalanannya sejauh 80 sampai 90 kilo. Ilal maghriba fainaha witrun nahari, kecuali sembahyang maghrib nggak boleh dikotor. Sembahyang maghrib nggak boleh diapain?
dikosor karena dia 3 rakaat. Kalau 4 diringkas menjadi 2, itu bisa. Tapi kalau 3 diringkas jadi berapa? 1,5 ya. Nggak ada sholat 1,5. Sholat nggak ada yang 1,5, nggak ada ya. Maka nggak boleh tuh maghrib diringkas. Dia sebagaimana sholat, jumlah sholatnya. Sekalipun dalam perjalanan maghrib tetap 3 rakaat. Kalau zuhur, asar, yang 4 kita bisa bikin 2. Tapi kalau maghrib tetap sebagaimana jumlah rakaatnya. Nggak bisa dikosor. Dia tetap 3 rakaat. Isya berapa rakaat? 4. Boleh nggak dikosor? Boleh. Isya boleh tuh dibikin 2. Ingat, bolehnya ketika dalam perjalanan sejauh 8 sampai 90 km. Wa illa subha, juga subuh juga nggak boleh dikosor. Subuh berapa rakaat? 2, nggak boleh dibikin 1. Jadi subuh tetap sebagaimana jumlah rakaatnya, tetap 2 rakaat. Di jamak tadi boleh tuh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak boleh asar dengan maghrib, nggak boleh. Yang boleh di jamak zuhur dengan asar digabung tuh. Lalu maghrib dengan isya, maghrib dengan isya. Subuh tersendiri, dia nggak ada jamak. Asar dengan maghrib boleh nggak? Sembahyang asar di jamak sama maghrib boleh nggak? Nggak boleh. Dia pasangannya isya, maghrib pasangannya isya, asar pasangannya zuhur. Zuhur dengan asar boleh, asar ditarik ke zuhur, ya boleh asar ditarik ke zuhur, atau sebaliknya zuhur ditarik ke asar. Kalau asar ditarik ke zuhur itu namanya jamak takdim, karena asar kita udah kerjakan di waktu zuhur, belum waktunya kita udah kerjain, itu namanya jamak takdim, dijamak duluan ya. Lalu kalau zuhur ditarik ke asar itu namanya jamak takhir, artinya dimundurkan, waktunya kita nggak kerjain, kita mundurin di waktu asar, itu namanya jamak takhir, jamak takhir. Ya, jadi zuhur pasangannya adalah asar, ya. Zuhur pasangannya apa? Asar, itu jamak takdim, bisa juga jamak takhir. Maghrib pasangannya apa? Isya, itu juga bisa jamak takdim dan jamak takhir, ya. Low battery. Please charge. Power off. Udah, satu hadis saja. Nanti baru kita lanjut dengan orang yang dalam perjalanan boleh mengkotor sholat. Bagaimana dengan puasa? Boleh apa kagak dia puasa? Nah itu nanti kita bahas pada giliran yang akan datang ya. Jadi sekarang kita berbicara masalah sholat orang yang musafir dan juga sholat dalam keadaan apa? Sakit. Sholat dalam keadaan apa? Sakit. Tadi sudah diperagakan orang yang sakit bagaimana sholatnya. Ketika dia tidak mampu berdiri, sholat sambil apa? Sholat sambil duduk. Ketika dia tidak bisa duduk, sholatnya sambil berbaring. Ketika dia tidak sanggup berbaring, sholatnya sambil tiduran. Selama akal masih ada, maka masih diwajibkan. Al-Fatihah.